Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana cara meremote komputer yang terhubung ke jaringan internet. Saya merupakan pengguna MacBook, tetapi masih banyak aplikasi-aplikasi yang hanya bisa dijalankan di Windows, sehingga saya sangat perlu bantuan komputer-komputer Windows dan perlu saya remote. Saya menggunakan AnyDesk. Ini kelihatan di sini AnyDesk. Jadi di MacBook saya sudah ada instalasinya. Cara menghubungannya adalah dengan memasukkan ID dari komputer yang perlu diremote. Nah, ini karena saya sudah ada instalasi di MacBook, saya tidak akan membahasnya lagi. Namun di komputer Windows yang mau dipakai ini belum ada instalasi AnyDesk-nya, sehingga perlu diinstal terlebih dahulu supaya bisa saya remote. Dan sebaliknya, nanti jika diperlukan, komputer Windows juga bisa meremote komputer saya. ID dari komputer saya ini 491789494. Tentu saja siapapun penggunanya di komputer Windows itu kalau mau mengakses komputer saya harus seizin saya. Oke, kita sekarang menuju ke komputer Windows untuk menginstal bagaimana AnyDesk bisa dijalankan di komputer tersebut. Oke, ini Vlogorithm sudah terinstall. Kita sekarang masuk ke website AnyDesk. Ya, di sini sudah ada linknya untuk download. Kita bisa memilih versi apa begitu. Nah, lengkap ini dari Windows, Mac, Android, dan seterusnya. Kita sesuaikan dengan komputer kita. Karena kita menggunakan Windows ya, kita klik yang Windows ini. Tapi saya sudah punya file yang sudah di-download, sehingga tinggal dijalankan saja. Ada di folder download. Nah, ini AnyDesk. Tinggal saya klik kanan, kemudian open. Nah, ini sudah langsung jalan aplikasinya, tidak usah diinstal. Tentu saja kalau ingin install ya, biar data-datanya bisa disimpan, sehingga setiap kali ada komputer yang mau dihubungkan ke komputer kita tidak usah mengetik ulang, misalnya konfigurasinya seperti itu, data-data konfigurasi seperti itu akan terinstall kalau diinstal, akan tersimpan kalau diinstal. Nah, kita install aja nih, install. Kemudian ini opsinya, apakah mau membuat shortcut dan seterusnya, silahkan ya disesuaikan. Ini kalau mau automatically update, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Accept and install. Yes. Ya, dia sudah mulai proses install. Kita install. You can choose to save file automatically or be prompt before downloading. Don't ask. Ya, ini AnyDesk-nya. Coba kalau kita klik get started. Ya, ini sudah seperti tadi. Tapi kita menjalankannya sekarang tidak usah dari file master yang di-download. Ini bisa kita tutup. Bisa dimulai dari start dan cari AnyDesk. AnyDesk. Ini bisa kita open. Ya. Ini kalau mau ngeset password untuk permintaan yang mau connect, ya kita klik kemudian kita yes. Ini ada opsi-opsinya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Always show incoming session request. Ini selalu menampilkan permintaan untuk connect begitu ya.
Ini jika NIDAS-nya dibuka begitu, kemudian yang paling bawah tidak pernah atau tidak perlu ditunjukkan gitu ya, kalau ada permintaan dari luar. Ini juga enable unattended access. Ini allow the computer to save login information for this computer. Ya, ini jika komputer yang lain bisa menyimpan informasi login. Ya, ini kita enablekan. Kalau mau di set passwordnya ya, set passwordnya di sini misalnya mudah aja 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini hanya contoh aja, bukan contoh yang bagus, biar cepat saja mengingatnya. Apply. Oh, nggak boleh ya, kalau terlalu lemah nggak boleh. Oke, beri tanda seru. Ini juga beri tanda seru, terus di depannya diberi A. Ini depannya beri A. Ulang lagi. AA 1 2 3 4 5 6 7 8. A besar, A kecil 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sudah bisa tanpa tanda seru. A besar dan A kecil apply. Jadi nanti kalau mau connect ke PC ini, passwordnya seperti yang sudah disebutkan. Dan ini bisa kita tutup. Nomornya ini harus diingat. Misalnya kalau teman tidak ada di dekat kita ya, harus dikirim melalui WhatsApp, melalui email dan sebagainya. Ini harus disampaikan ke teman yang ingin kita bantu. 439 637 998. Oke, ini adalah komputer Windows yang akan di remote dengan ID ini. Nah, sekarang kembali ke MacBook saya. Ini dari sisi saya mau connect ke komputer tadi, maka harus dimasukkan ID-nya 439 637 998. Kemudian connect. Nah, dan dicegat dengan password. Tadi passwordnya A besar, A kecil 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian OK. Nah, sekarang komputer yang ada di jauh sana bisa di remote dari MacBook saya. Bisa diklik misalnya, kemudian masukkan PIN-nya. Tentu saja kita harus tahu username-nya sama password-nya di komputer yang kita remote. Kemudian kita enter. Oke, masuklah kita ke komputer punya teman kita yang kita remote. Tampilan ini juga bisa dilihat oleh pemilik komputernya yang meminjamkan komputernya kepada kita. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang di luar hak kita, dia bisa memutus koneksinya. Oke, ini ada display setting. Kalau ingin full screen ini bisa diklik, kalau ingin scratch bisa diklik juga. Kalau ingin original bisa dipilih juga, kita bisa membedakan tampilannya seperti apa. Atau auto adapt resolution. Ya, dia menyesuaikan resolusinya. Original nggak mau, shrink. Kemudian auto adapt nggak mau juga, full screen. Ya, full screen. Tampilannya seperti ini. Ini tentu tergantung dari kompatibilitas
komputer kita dengan komputer yang sedang kita remote. Kita bisa membuka program yang diinginkan, misalnya mau membuka Flowgorithm tadi, bisa masuk ke desktop. Nah, ini dia Flowgorithm. Mana Flowgorithm? Oh, tidak dibuat di desktop ya, dari sini. Ketikkan Flowgorithm. Nah, jadi tanpa instalasi di komputer MacBook ini sendiri, saya bisa menjalankan Flowgorithm dari komputer lain. Demikian contoh menginstal dan menghubungkan satu komputer dengan yang lain menggunakan AnyDesk.